Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam Wassalatu warahmatullahi wassalamu ala wabarakatuh. asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan mengampuni kita semua, juga meridai kita semua dimanapun kita berada. Kesempatan ini kita melanjutkan pelajaran kita. Malam ini kita membahas usul qiraah Imam Ibnu Amir Asy-Syami dengan dua rawinya itu Hisham dan Ibnu Zakwan. Langsung saja kita mulai untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, basmalah baina suratain, bismillah di antara dua surah. Apabila membaca bismillah antara dua surah yang selaras dengan urutan Al-Quran, maka bisa dengan tiga wajah. Satu, dengan basmalah secara waqaf-waqaf, wasal-wasal dan waqaf-wasal. Yang kedua, saktah tanpa basmalah secara wasal. Yang ketiga, wasal tanpa basmalah secara wasal. Jika tidak selaras dengan urutan Al-Quran, seperti membaca surah Al-Fatihah dan ditujukan ke surah Al-Ikhlas, atau membaca satu surah yang diulang-ulang, maka hanya menggunakan wajah dengan basmalah saja. B. Muttasil, munfasil. Mad muttasil dan munfasil dibaca 4 harakat. Ja'a, ulaika, bima unzila, ya ayyuhan nas. C. Idgham saghir. Apabila bertemunya dua huruf baik mutamasilain, mutajanisain atau mutaqaribain, di mana huruf awalnya sukun dan huruf keduanya hidup, seperti hal tara, faqad dhalla dan qad jaa dan lain sebagainya. Jadi dibaca idgham saghir. Hattara, faqad dhalla dan qad jaa. Kemudian ismam sighat, kalimat hila, siqa dan si'a, si'at di surah Al-Mulk dibaca dengan ismam sighat. Sighat yaitu dengan dimulai dengan membaca huruf pertama dengan dhammah seperti harakat, baru dilanjutkan dengan kasrah seperti ini. Huila, huila, siqa, siqa, si'a. Tambahan untuk Hisham pada ghidha dan qila, juga ji'a, ghidha, qila dan dui'a. Ada suara Zumar Al-Fajr. Adapun kalimat qilan tidak dibaca ismam. Kalimat Ibrahim untuk Hisham, kalimat Ibrahim hak dibaca fathah dengan alif, Ibrahim. Adapun yang dibaca kasrah dengan ya, Ibrahim, terdapat pada surah An-Nisa ayat 54 dan Al-An'am ayat 74, 75 dan 83. At-Taubah ayat 70, Al-Ankabut ayat 16, Al-Mumtahanah ayat 4. Untuk Ibnu Zakwan, kalimat Ibrahim dalam surah Al-Baqarah berjumlah 15. Hak dibaca dua wajah, yaitu satu fathah dengan alif, Ibrahim, dua kasrah dengan ya, Ibrahim. Ka waslus sakinain. Apabila hamzah wasal dalam kalimat seperti aniqatulu, fatila ninzur, famanittur dan lain sebagainya, maka huruf sebelum hamzah wasal harus dibaca dhammah. Famanutturra, fatila nunzur, anuqatulu. Adapun yang tetap dibaca kasrah adalah lil malaikati isjudu. Kemudian li ahlihim kusu, li ahlihim kusu dan inimru'u dan animshu.
Kemudian imalah Hisham pada kalimat inahu surah Al-Ahzab dan wa masyarib surah Yasin, aniyah hamzahnya diimalah. Berarti bacanya inih, bacanya inahu menjadi inih, wa masyarib menjadi wa masyarib, aniyah menjadi eniyah. Surah Al-Ghasiyah, eniyah. Kemudian abidun menjadi abidun. Abidun menjadi abidun. Abid menjadi abid. Wala antum abiduna. Wala ana abidum ma abadtum. Nah, begitu cara bacanya. Kemudian surah Al-Kafirun. Kemudian alif lam mim ra. Alif lam ra huruf ra-nya dibaca imalah. Alif lam re. Alif lam mim re pada huruf ra. Kaf ha ya ain sad pada huruf ya dibaca kaf ha ye ain sad. Ibnu Zakwan pada kalimat jaa syaa alif lam ra alif lam mim ra ha mim kaf ha ya ain sad fazada. Jadi dibaca semua imalah. Jaa syai'a alif lam re alif lam mim re he mim kaf ha ye ain sad fazida fazada jadi fazida. Termasuk pula ro'a, ro' dalam hamzah, ro' dan hamzah dibaca imalah. Ro'ahu menjadi re'ehu. Ro'a menjadi ro'a kaukaban menjadi re'e kaukaba. Ro'aka menjadi re'eka. Ro'aha menjadi re'eha. Adapun pada kalimat ro'a syamsa dan ro'al qamara dan sejenisnya, dua ketentuan. Jika wasal ro' dan hamzah tetap dibaca fathah. Jika wasal ro' dan hamzah tetap dibaca fathah. Berarti sama. Ro'a syamsa, ro'al qamara. Kalau bacaan disambung. Adapun jika berwaqaf, ro' dan hamzah dibaca imalah. Menjadi re'e. Itu kalau berwaqaf tanpa asyamsnya dan al-qamarnya. Jadi berwaqaf pada huruf hamzahnya. Maka dibaca re'e. Kemudian hamzatain. Hamzatain dalam satu kata khusus untuk Hisham. Ini khusus untuk Hisham. Fathah dengan fathah. Dua wajah yaitu idkhal alif serta tahqiq dan idkhal alif serta tashil saniyah. Berarti bacanya seperti ini. Kalau idkhal alif serta tahqiq anzartahum. A-nya jadi panjang, hamzah yang kedua tetap jelas. Anzartahum. Kalau idkhal serta tashil anzartahum. Anzartahum. Anzartahum dan anzartahum. Kemudian fathah dengan kasrah. Idkhal alif serta tahqiq dan tahqiq seperti Hafs. Aiza dengan aiza dan aiza. Kemudian yang ketiga fathah dengan dhammah. Hamzah pertama fathah, hamzah kedua dhammah. Dua wajah, satu idkhal alif serta tahqiq dan yang kedua tahqiq seperti Hafs. A'unabbi'ukum dan a'unabbi'ukum. A'unabbi'ukum dan a'unabbi'ukum. Di sini tadi di atas dibilang khusus Hisham. Berarti kalau yang Ibnu Zakwannya bagaimana? Maka Ibnu Zakwannya sama persis dengan riwayat Hafs. Jadi a'anzartahum, a'idza dan a'unabbi'ukum. Jadi ada perbedaan dengan riwayat Hafs untuk Ibnu Zakwan. Kemudian kita mulai nih di riwayat qiraah Imam Ibnu Amir ini.
di riwayat Hisham itu setiap kali berwakaf pada Hamzah. Ini yang agak rumit. Jadi banyak dia. Banyak kalau berwakaf pada huruf Hamzah. Yang pertama, Hamzah tanpa baju maksudnya Hamzah sendiri yang berfathah. Huruf Hamzah sendiri. Yang tidak di atas waw, tidak di atas alif, tidak di atas ya. Jadi dia Hamzah sendiri. Huruf Hamzah sendiri yang berbaris fathah. Berkasrah atau berdhammah. Yang didahului alif mad. Huruf Hamzah, fathah, kasrah atau dhammah. Yang didahului huruf mad alif. Seperti as-samaa. As-samaa. Hamzah fathah contoh as-samaa. Dibaca dengan 3 wajah. Yaitu salasah arid. Salasah arid. Afwan Ustadz, boleh bertanya, ini di buku sudah ada ya Ustadz? Usul Qiraat Asyarah. Buku yang mana Ustaz? Yang ini? Oh, saya Yang punya buku. sendiri ada. Oh, Sebenarnya kan beda. awalnya kan kita mau pakai yang apa itu Ustaz? Yang kemarin saya kirim di grup itu ada 236 halaman. Karena dia Iya. usulnya ifrad per riwayat dia. Jadi satu imam qiraah 2 riwayat usulnya dibuat satu-satu. Jadi kalau kita baca yang itu panjang sekali. Nah, adapun yang saya pakai di sini sebenarnya pakai buku ringkasan usul qiraat yang ditulis oleh Ustadz Resta Rezimon. Jadi saya sudah izin ke beliau untuk memakai ini belajar. Tapi saya tidak kirim gambar-gambarnya ini ke grup karena saya hanya izin untuk dipakai belajar bersama saja. Dipakai untuk belajar dan tahrirat-tahriratnya juga saya izin kepada beliau kemarin untuk ditulis supaya bisa dipelajari bersama gitu. Kalau tahriratnya nanti seperti warus itu nanti itu boleh nanti saya tulis kemudian tapi saya tulis baru dikirim ke grup baru saya contohkan nanti bagaimana. Adapun untuk dipelajari bersama tidak apa. Makanya kemarin saya anjurkan untuk membeli buku ini. Masing-masing untuk membeli buku ini. Berapa harganya kemarin? Sekitar 60-an ribu Ibu ya. Ustazah. Kemarin sudah beli Ustaz yang usul Qiraat Asyarah. Oh sudah sampai Ustazah? Belum? Sudah Ustaz. Oh iya. Saya pikir saya tidak tahu kalau sudah sampai berarti saya bisa langsung buka bukunya saja. Iya. Ya, jadi tapi saya tetap yang sekarang ini yang Ustaz jelaskan ya, ini bukunya ini ya Ustaz ya. Langsung pakai saja Ustaz, langsung dipakai saja kalau sudah dipesan. Halaman berapa Ustaz ini? Ini halaman 54 Ustaz. 54. Ya, 54. Jadi bagi yang belum ada buku ini, jadi tetap kita baca dari apa saja. Mungkin karena dekat Ustaz ya, beliau kan tinggal di apa? Di Cilegon. Iya Ustaz. Iya, dekat. Beli di ini ada apa? Muridnya Ustaz juga yang kirim linknya di grup. Oh iya. Iya. Ibu siapa ya lupa. Syukran Uti sudah memberikan link jadi kita bisa beli. Alhamdulillah sudah sampai cuma 2 hari. Iya. Sama Ibu. Oh iya Bu. Uti Wiwi Tresna ya. Syukran ya Usti. Tapi memang ada sedikit yang perlu direvisi mungkin. Makanya memang belajarnya tetap perlu dibimbing oleh guru begitu. Iya betul Ustaz. Di sini tadi kalau berwakaf pada as-samaa, bagaimana cara berwakafnya? Ada salasah aridah. Di sini ada nomor 1 ibdal, merubah hamzah menjadi alif dengan panjang 2 harokat qasar menjadi as-sama. As-sama saja.
As-sama. Kemudian yang kedua ibdal hamzah menjadi alif dengan panjang 4 harokat. Tawassut menjadi as-sama. Kemudian yang ketiga ibdal hamzah menjadi alif dengan panjang 6 harokat atau isba' menjadi as-sama. Berarti gini, kalau kita menjamak berwakaf pada kata as-sama, bacanya as-sama, as-sama, as-sama tanpa hamzah. Nah, itu dia kalau berwakaf pada huruf hamzah yang berbaris fathah yang sebelumnya ada huruf mad alif. Jadi ada 3 cara. B. Hamzah berkasroh atau berdhammah. Tadi as-samaa, sekarang contoh as-samai dan as-sama'u. Maka dibaca dengan 5 wajah. 5 wajah ini sering disebut dengan khamsatul qiyas. Khamsatul qiyas. Apa itu khamsatul qiyas? Khamsatul qiyas itu adalah yang pertama 3 wajah yang ada di atas tadi, yang salah sa'arid itu, ditambah nanti 2 wajah dengan tashil. Dengan tashil. Nah, jadi ini kita baca. 1, 3 wajah ibdal di atas sama seperti hamzah berfathah salah sa'arid. Jadi kalau as-sama'u, as-sama'i, cara berwakafnya ada 5. Yang pertama as-sama, yang kedua as-sama 4 harokat, yang ketiga as-sama 6 harokat. Kemudian yang kedua, maksudnya cara yang keempat, tashil hamzah dengan raum serta panjangnya 4 harokat untuk Hisham. Jadi berarti seperti ini. As-samau, as-samau. Tashil hamzah serta raum. Jadi kalau hamzahnya ditahqiq bacanya as-samau. As-samau itu hamzahnya ditahqiq. Kalau di raum di tashil as-samau, as-samau itu ditashil. Kemudian hamzah yang ditashil itu di raum lagi. Raum itu seperti saja. Suaranya tinggal dikecilkan saja. As-samau, as-samau. Tadi as-samau, as-samau. Nah, jadi suaranya tinggal merendahkan suara kukunya itu saja. Itu tafsirnya direndahkan suaranya. Yang pertama 4 harokat, baru nanti yang kedua 2 harokat. As-samau atau as-samai, as-samai. Nah, di sini dibuat 6 harokat untuk hamzah. Jadi 6 harokat untuk hamzah ini maksudnya sebenarnya untuk qiraah Imam Hamzah nanti para asatidzah. Jadi kalau ada yang di buku ustadz-ustadzah yang sudah punya buku ini, yang 6 harokatnya ini, untuk hamzah ini dicoret saja. Karena ini sebenarnya bukan bagian dari Ibnu Amir, tapi itu bagian dari qiraah Hamzah. Itu konfirmasi langsung dari penulis. Jadi yang 6 harokat untuk hamzah itu sebenarnya nanti itu untuk qiraah Hamzah. Begitu. Jadi berarti caranya seperti ini. Misal kalau berwakaf di as-sama'u, pertama as-sama, yang kedua as-sama, yang ketiga as-sama, yang keempat as-sama'u, yang kelima as-sama'u. Jadi sudah 5 cara. Begitu juga as-sama'i, as-sama, 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 as-samai, as-samai. Begitu caranya. Itu disebut dengan khamsatul qiyas. Kemudian sebenarnya dijelaskan di sini tasil hamzah dengan rom serta panjang 2 harokat qasar. C. Adapun jika hamzahnya tertulis di atas huruf waw dan berharokat dhammah, contoh syuraka'u, atau nanti juga ada amba'u atau al-ulama'u. Contohnya surah Al-An'am ini ayat 94. Maka
ada 12 wajah bacaan. Kalau berwakaf pada syuraka'u ini ada 12 cara berwakaf. 1, 5 wajah di atas pada hamzah berdhammah untuk Hisham. Jadi 5 wajah pertama menggunakan khamsatul qiyas juga sama seperti yang 5 di atas. Syuraka 2 harkat, syuraka 4 harkat, syuraka 6 harkat. Baru 4 harkat dengan tashil tambah rom. Syuraka, baru berikutnya yang terakhir 2 harkat. Yang sebelumnya 4 harkat tambah tashil dan rom. Yang kelima 2 harkat tambah tashil hamzah dan rom. Syuraka. Nah, itu 5 wajah. Nah, pertama, sisa 7 wajah lagi. Yang di sini untuk hamzah ini juga sama sebenarnya itu untuk qiraah hamzah, bukan bagian dari Ibnu Amir. Juga kemarin kata Ustaz Resta itu apa namanya sih? Supaya tahu aja bedanya di riwayat hamzah bacanya seperti ini begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ibdal hamzah menjadi waw sukun dengan qasar. Hamzah diganti jadi waw sukun dengan qasar. Berarti baca seperti ini. Syurakau, syurakau. Kemudian ibdal hamzah menjadi sukun, menjadi waw sukun dengan tawassud. Syurakau, syurakau. 4 harokat. Kemudian ibdal hamzah menjadi waw dengan isba'. Ibdal hamzah menjadi waw dengan isba'. Syurakau, syurakau. Kemudian masing-masing 3 wajah di atas dibaca dengan ismam. Ini bagaimana maksudnya ini? 3 wajah di atas. Jadi kan ditambah waw. Apa namanya? Hamzahnya diganti dengan waw sukun. Baru ditambah ismam. 2 harkat, 4 harkat, 6 harkat. Jadi suaranya sama, tinggal menambahkan bibir yang maju saja seperti ini. Syurakau. Astagfirullah. Syurakau. 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 Jelas asatidzah dari bentuk bibir saya tadi. Jadi hanya menambahkan bibir maju ke depan saja. Suaranya sama, tinggal menambahkan bibir dimajukan, bibir mencucu untuk ismamnya. Jadi begini. Syurakau. 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 Begitu saja. Kemudian yang keenam, ibdal hamzah menjadi waw dibaca raum dengan panjang qasar. Ibdal hamzah menjadi waw dibaca raum dengan panjang qasar. Syurakau. Pertama syurakau. Baru wu-nya dibaca raum. Syurakau. Syurakau. Dibaca seperti harokat. Syurakau. Begitu asatidzah. Kemudian D. Jika hamzah tertulis di atas ya berharokat kasrah. Contoh. Warai. Tilqai. Dibaca panjang 9 wajah. 1, 5 wajah di atas pada hamzah berkasrah. 5 wajah di atas pada hamzah berkasrah. Kita lihat di sini 5 wajah tersebut.
Pertama, waro. Yang kedua, 4 harkat. Waro. Yang ketiga, 6 harkat. Waro. Baru berikutnya, 6 harkat ditambah tashil dan raum. Waroy. Waroy. Kemudian 2 harkat. Waroy. Waroy. Kemudian yang kedua ibdal. Ibdal hamzah menjadi iya. Ini saya ada agak ragu sedikit, tapi nanti saya tanyakan coba beliau. Karena ketika saya baca kepada beliau waroi ini tetap 6 harkat juga. Kemudian yang kedua ibdal hamzah menjadi ya, kemudian disukun dengan isba. Ibdal hamzah menjadi ya, kemudian disukun dengan isba. Waroi. Waroi. Kemudian yang ketiga ibdal hamzah menjadi ya, kemudian disukun dengan tawassut. Waroi. Kemudian ibdal hamzah menjadi ya, kemudian disukun dengan qasar. Waroi. Waroi. Nah, berikutnya ada lagi wajah yang belum dipraktikkan. Yang mana dia? Ini dia. Nah, yang kelima ibdal hamzah menjadi ya. Di sini para ustadzah, bagi yang sudah punya buku, di situ kan bacanya ibdal hamzah menjadi ya, kemudian disukun dengan qasar dan raum. Yang tepat adalah ibdal hamzah menjadi ya, kemudian dibaca dengan qasar 2 harkat dan raum. Ibdal hamzah menjadi ya. Ibdal hamzah menjadi ya, kemudian huruf ya. Ibdal hamzah menjadi ya berbaris kasroh. Nah, ibdal hamzah menjadi ya berbaris kasroh, kemudian dibaca dengan qasar dan raum. Begitu Ustazah yang sudah punya buku. Ianya hamzahnya diganti menjadi huruf ya. Kemudian dibaris kasroh, dibaca rohnya 2 harkat, i-nya di raum. Ibdal hamzah menjadi iya berkasroh, kemudian dibaca dengan qasar dan rom. Berarti baca seperti ini. Waroy, waroy. Tetap ada suara y-nya. Kalau tanpa rom kan berarti seperti ini. Waroy. Tapi dia di rom. Waroy, waroy. Begitu asatidzah. Waroy. Waroy. Jadi ya jadi kasroh. Tapi rom. Waroy, waroy. Begitu. Kemudian yang kedua, hamzah sukun setelah fathah, hamzah sukun setelah fathah. Contoh, iqra, hamzah diibdal atau dirubah menjadi alif, menjadi iqra. Kalau membaca iqra, kalau berwaqaf menjadi iqra, hamzahnya jadi alif. Yang ketiga, hamzah sukun setelah kasroh. Contoh, nabbi, hamzah diibdal menjadi ya, menjadi nabbi. 4, hamzah berfathah. Contoh, bada'a, hamzah diibdal menjadi alif, menjadi bada. 5, hamzah berfathah setelah kasroh. Contoh, quri'a, hamzah diibdal menjadi ya, menjadi quri. 6, hamzah berfathah selain huruf hamzah berfathah setelah huruf sahih bersukun. Contoh, al-khab'a, memindahkan atau naqal harokat hamzah ke huruf sahih bersukun sebelumnya. Berarti menjadi al-khaba, menjadi al-khaba. Karena baris hamzah dipindah ke ba, menjadi al-khaba. Kemudian hamzah dibuang, kemudian hamzah disukun ketika waqaf, menjadi al-khab. Kalau berwaqaf jadi al-khab. Perlu diingat para asatidz yang dimuliakan Allah,
Jadi kalau untuk riwayat Hisham ini, dia Hamzah ini hanya terpengaruh, hanya berubah-berubah ketika bacaan diwakaf saja. Kalau disambung dia tetap sama. Iqra tetap Iqra kalau disambung. Hanya berwakaf saja, makanya dibaca Iqra. Nabi juga tetap sama. Tapi kalau berwakaf menjadi Nabi. Semua yang dibahas di sini adalah Hamzah yang ada di akhir. Yang ada di akhir. Kalau di tengah tidak terpengaruh. Kemudian yang ketujuh, Hamzah berkasrah setelah huruf sahih bersukun. Contoh al-mar'i. Dibaca dengan dua wajah. A, memindahkan atau naqal harakat Hamzah ke huruf sahih bersukun sebelumnya. Kemudian Hamzah dibuang, kemudian Hamzah disukun ketika waqaf. Berarti kalau berwaqaf pada al-mar'i, cara yang pertama adalah al-mar. Jadi ra sukun saja. Al-mar. B, membaca dengan rom pada kasrah huruf ra. Nah, jadi huruf ra-nya tadi kan jadi kasrah karena baris Hamzah itu dipindah kepada ra. Berarti jadi kalau jadi kasrah tanpa rom berarti al-mari. Kalau di rom al-mari. Al-mari. Suaranya sedikit saja. Al-mari. Begitu. Ini banyak ini, panjang ini urusan Hamzah ini para Ustaz. Belum lagi riwayat Hamzah. Riwayat Hamzah tidak hanya yang di akhir yang kena, yang di tengah pun kena. Ini berikutnya. Hamzah berdhammah setelah huruf sahih bersukun. Contoh al-mar'u, juz'u, mil'u dibaca dengan tiga wajah. A, memindahkan atau naqal harakat Hamzah ke huruf sahih bersukun sebelumnya. Kemudian Hamzah dibuang, kemudian Hamzah disukun ketika waqaf. Menjadi mil, kalau berwaqaf pada mil. Menjadi mil dia. Kalau berwaqaf pada mil'u menjadi mil. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, membaca dengan ismam pada dhammah huruf lam. Jadi begini dia. Lamnya disukun baru bibirnya maju, mencucuk. Mil. Jelas susah tidak? Nampak di kamera. Mil. Cara yang ketiga, membaca dengan raum pada dhammah huruf lam. Lamnya dibarisi dhammah menjadi milu dan kita raum. Milu. Begitu. 9 Hamzah berkasrah setelah fathah. Contoh al-mala'i, an-naba'i dibaca dengan dua wajah. A, merubah atau ibdal Hamzah menjadi alif, menjadi an-naba. B, membaca tashil Hamzah serta rom kasrahnya. An-nabai. Dia tetap an-nabai. Ditashil an-nabai, baru rom, diromkan apanya tashilnya. An-nabai. 10 Hamzah berkasrah setelah fathah. Hamzah berkasrah setelah fathah, tetapi setelah Hamzah ada huruf ya yang tidak dibaca. Nabai, Al-An'am 34 dibaca dengan 4 wajah. A, mengibdal Hamzah menjadi alif, menjadi naba. B, membaca tashil Hamzah serta rom kasrohnya menjadi nabai. Sama seperti yang di atas tadi. Berikutnya. C, mengibdal Hamzah menjadi ya, kemudian membaca sukun ya untuk waqaf menjadi nabai. D, mengibdal Hamzah menjadi ya, kemudian membaca raum ya yang berkasrah menjadi nabai. Baru ya-nya di raum. Nabai. Begitu.
11. Hamzah berkasrah tertulis dengan ya dan huruf sebelumnya berharokat kasrah. As-sayyi'i dan imri'i mempunyai 4 wajah, tapi yang dibaca hanya 3 wajah saja. A mengibdal hamzah menjadi ya sukun, menjadi as-sayyi, as-sayyi. Jadi panjang dua kali. As-sayyi. B mengibdal hamzah menjadi ya berkasrah, kemudian ya disukun untuk waqaf, sehingga cara bacanya sama seperti wajah yang pertama. As-sayyi, cara bacanya sama, prosesnya saja yang berbeda. C mengibdal hamzah menjadi ya serta raum kasrohnya. Mengibdal hamzah menjadi ya berkasroh serta raum kasrohnya. As-sayyi menjadi as-sayyi, as-sayyi. D membaca tashil hamzah serta raum. Membaca tashil hamzah serta raum. As-sayyi, as-sayyi, as-sayyi menjadi as-sayyi. Kalau di raum di tashil saja as-sayyi. Kalau ditambah raum as-sayyi, as-sayyi, as-sayyi. Nah, begitu. 12 hamzah berdhammah setelah fathah dan tertulis di atas alif. Contoh al-mala'u dibaca dengan 2 wajah. A mengibdal hamzah menjadi alif, menjadi al-mala. B membaca tashil hamzah serta rom. Al-malau, al-malau, al-malau. 13 hamzah berkasrah setelah dhammah. Contoh lu'lu'in. Mempunyai 4 wajah, tapi yang dibaca hanya 3 wajah saja. A mengibdal hamzah menjadi waw mad, menjadi lu, menjadi lu. Berikutnya. B mengibdal hamzah menjadi waw berkasrah, kemudian membaca sukun waw sehingga cara bacanya sama seperti wajah yang pertama. Jadi tetap lu, prosesnya saja yang berbeda, cara bacanya sama. C mentashil hamzah serta raum. Tashil hamzah lu'lu'i, kemudian di raum lu'lu'i, lu'lu'i. D mengibdal hamzah menjadi waw berkasrah serta raum. Mengibdal hamzah menjadi waw berkasrah serta raum. Kalau tanpa raum lu'lu'i, tapi wawnya di raumkan. Lu'lu'i, begitu. 14 hamzah berdhammah setelah dhammah. Hamzah berdhammah setelah dhammah, contoh imru'un dan al-lu'lu'u. Mempunyai 5 wajah, tapi yang dibaca hanya 4 wajah saja. A mengibdal hamzah menjadi waw sukun, menjadi imru al-lu'lu, imru al-lu'lu. B mengibdal hamzah menjadi waw berdhammah, kemudian membaca sukun waw untuk waqaf sehingga cara bacanya sama seperti wajah pertama atau poin A, menjadi al-lu'lu dan imru, sama saja cara bacanya. C mengibdal hamzah menjadi waw berdhammah serta raum. Imru mengibdal hamzah menjadi waw berdhammah serta raum. Jadi dibarisi waw dulu. Imru dan al-lu'lu baru di raum. Imru al-lu'lu, imru al-lu'lu. D mengibdal hamzah menjadi waw berdhammah serta ismam dan bersukun untuk waqaf.
Jadi wawunya disukun dulu. Mengibdal hamzah menjadi waw berdommah serta ismam dan bersukun waqaf. Jadi wawunya imru lu setelah disukunkan baru ismam seperti ini. Imru lu tinggal menambahkan bibir maju itu mencucuk ke depan saja. Imru lu maju sekali lagi bibirnya begitu. Yang kelima, membaca tashdid hamzah serta raum. Membaca tashdid hamzah serta raum. Imru. Jadi kalau ditasil saja imru. Kalau di raum imru. Kemudian lu itu kalau ditasil saja. Kalau ditambah raum lu. Begitu. Berikutnya (15). Oh, masih panjang. Masih hamzah ini sampai 24. 24 itu 25. Sampai mana dia? Sampai nomor berapa ini? Iya, benar. Sampai nomor 25. Iya. Ini kita masih nomor 15 ini. Aduh, minum pula saya. 15. Hamzah tertulis di atas waw dan setelah waw ada alif tidak dibaca. Contoh, tafta'u, yabda'u dibaca dengan 5 wajah. A mengibdal hamzah menjadi alif. Menjadi tafta, yabda. B membaca tashil hamzah serta raum. Taftau, yabdau. Agak mirip-mirip huruf waw juga. Taftau, yabdau. C mengibdal hamzah menjadi waw berdhammah. Kemudian waw dibaca sukun untuk waqaf. Taftau, yabdau. D mengibdal hamzah menjadi waw berdhammah serta ismam pada dhammah waw dan bersukun untuk waqaf. Taftau, yabdau. 2 kali maju juga bibirnya karena pertama waw, yang kedua ismam. Taftau, yabdau. Begitu. Mengibdal hamzah menjadi waw berdhammah serta raum pada dhammah waw. Mengibdal hamzah menjadi waw berdhammah serta raum pada dhammah. Berarti taftau, yabdau dibaca wawnya raum. Taftau, yabdau. Yabdau. Begitu. Mengibdal hamzah. Oh, sudah tadi ya. Mengibdal hamzah menjadi waw berdhammah serta raum pada dhammah waw. Sudah. 16. Hamzah berdhammah setelah kasrah dan hamzah tertulis di atas ya. Hamzah berdhammah setelah kasrah dan hamzah tertulis di atas ya. Contoh, yubdi'u dan yastahzi'u. Mempunyai 5 wajah, tapi yang dibaca hanya 4 wajah saja. A mengibdal hamzah menjadi ya mat. Menjadi yubdi dan yastahzi. Itu cara yang pertama. B mengibdal hamzah menjadi ya dhammah kemudian disukun untuk waqaf sehingga menjadi sama seperti wajah yang pertama. Prosesnya beda tapi cara bacanya sama. Tetap dibaca yubdi dan yastahzi. C mengibdal hamzah menjadi ya berdhammah. Mengibdal hamzah menjadi ya berdhammah serta ismam dan bersukun untuk waqaf.
Mengibdal hamzah menjadi ya berdhammah serta ismam dan bersukun untuk waqaf. Jadi caranya bacanya sama seperti yang tadi, sama yubdi dan yastahzi, tapi ditambah ismam. Yubdi yastahzi, yubdi yastahzi, bibirnya maju. Begitu. D. Mengibdal hamzah menjadi ya berdhammah serta raum. Mengibdal hamzah menjadi ya berdhammah serta raum. Yubadiyu dibaca raum. Yubadiyu yastahziyu. Yubadiyu yastahziyu. E. Membaca tashil hamzah serta raum. Membaca tashil hamzah serta raum. Yubadiyu. Kalau dihasil saja yubadiyu. Yubadiu yastahziu, itu tasil saja. Kalau serta rob yastahziu, begitu. 17 hamzah berfathah setelah waw mad asli. Contoh tabu'a dan as-su'a. Su dan bu itu mad asli, bertemu hamzah. Nah, hamzahnya berbaris fathah. Dibaca dengan dua wajah. A. Memindahkan atau naqal fathah hamzah ke waw sukun sebelumnya. Kemudian membuang hamzah dan membaca sukun waw untuk waqaf. Menjadi tabu dan as-su. B. Mengibdal hamzah menjadi waw. Kemudian mengidghamkan waw pertama ke dalam waw kedua. Kemudian disukun untuk waqaf. Menjadi tabu as-su. Tabu as-su. Kemudian mana lagi? Dek, pindahin dulu ke itu, Dek. Kemudian 18 hamzah berkasrah setelah waw sukun. Hamzah berkasrah setelah waw sukun atau huruf zaidah. Dan sebelumnya berupa huruf berdhammah. Contoh quru'in dibaca dengan dua wajah. A. Mengibdal hamzah menjadi waw. Kemudian waw zaidah didghamkan kepada didghamkan ke dalamnya dan dibaca dengan sukun untuk waqaf. Menjadi quru. Menjadi quru. B. Wajah pertama dibaca dengan raum. Wajah pertama dibaca raum. Wawnya di kasroh baru di raum. Quruwi. Quruwi. Begitu. 19 hamzah berkasroh setelah waw sukun atau huruf asli dan sebelumnya berupa huruf berdhammah. Contoh su. Quran surah An-Nisa ayat 148 dan 149 dibaca dengan 4 wajah. A. Memindahkan kasroh hamzah ke huruf waw sebelumnya. Kemudian hamzah dibuang. Kemudian waw disukun untuk waqaf menjadi su. Dibaca 2 harakat. B. Wajah pertama dibaca dengan raum. Wajah pertama dibaca dengan raum. Wawnya di kasroh dulu baru dibaca raum. Suwi. Suwi. C. Mengibdal hamzah menjadi waw. Kemudian mengidghamkan waw pertama ke dalam waw kedua. Kemudian waw dibaca sukun untuk waqaf. Menjadi su. Menjadi su. D. Wajah ketiga dibaca dengan rawum.
wawunya ditasdid dan di baris kasroh, baru wawunya dibaca rom. Suwi, suwi, suwi. 20. Hamzah berdhammah setelah waw asli dan sebelumnya berupa huruf berdhammah. Contoh, latanu'u. Sebenarnya kalimatnya enggak bertanwin hamzah itu. Latanu'u dan su'u dibaca dengan 6 wajah. A. Memindahkan dhammah hamzah ke huruf waw. Kemudian membuang hamzah, kemudian membaca sukun pada waw untuk waqaf menjadi su, latanu. B. Membaca ismam wajah pertama. Su, latanu. 2 kali maju bibirnya. Pertama su, baru maju lagi. Su, latanu. Begitu. C. Membaca rom wajah pertama. Latanu. Jadi versi dhammah. Kalau dhammah saya tanpa rom begini. Suwu, latanu. Dibaca rom. Suwu, latanu. Di rom saja. Latanu. D. Mengibdal hamzah menjadi waw. Kemudian mengidghamkan waw pertama ke waw kedua. Kemudian membaca sukun waw untuk waqaf. Menjadi mengibdal hamzah menjadi waw. Kemudian mengidghamkan waw pertama ke waw kedua. Kemudian membaca sukun waw untuk waqaf. Berarti su, latanu. Su, latanu. E. Membaca ismam wajah keempat. Di ismam lagi. Su, maju sekali bibirnya. Su, latanu. F. Membaca raum wajah keempat. Wawnya di dhammah. Suwu, latanuwu. Baru di raum. Suwu, latanuwu. 21. Hamzah berdhammah setelah ya sukun atau huruf ziyadah dan sebelum ya sukun berupa huruf berkasrah. Contoh, an-nasi'u dan bari'un. Dibaca dengan 3 wajah. A. Mengibdal hamzah menjadi ya. Kemudian mengidghamkan ya ke pertama ke ya kedua. Kemudian membaca sukunnya untuk waqaf. Menjadi an-nasi' bari. An-nasi' bari. Kemudian yang kedua, B. Membaca ismam wajah pertama. Bari. An-nasi. Jadi tinggal menambah monyong bibir mencuci saja. Bari, bari, an-nasi. C. Membaca raum wajah pertama. Baca raum wajah pertama. Bariyu dan an-nasiyu dibaca raum. Bariyu, an-nasiyu. Begitu. 22. Hamzah berdhammah setelah ya sukun asli dan sebelum ya sukun asli berupa huruf berkasrah. Contoh, yudhi'u dan al-musi'u. Dibaca dengan 6 wajah. A. Memindahkan naqal dhammah hamzah kepada ya. Kemudian membuang hamzah. Kemudian membaca sukunnya untuk waqaf. Al-musi, yudhi. B. Membaca raum wajah pertama. Al-musiyu, yudhiyu, al-musiyu, yudhiyu.
C. Membaca ismam wajah pertama. Disukun dulu ianya, baru di ismam. Al-musi, yudhi, al-musi, yudhi. D. Mengibdal hamzah menjadi ya, kemudian mengidghamkan ya pertama ke ya kedua, kemudian membaca sukun ya untuk waqaf. Mengibdal hamzah menjadi ya, kemudian mengidghamkan ya pertama ke ya kedua, kemudian membaca sukun ya untuk waqaf. Al-musi yudhi, al-musi yudhi. Membaca ismam wajah keempat. Tinggal menambah bibir mencucu saja. Al-musi yudhi, al-musi, al-musi yudhi. F. Membaca rom wajah keempat. Al-musi yudhi, al-musi yudhi. 23. Hamzah berfathah setelah ya sukun asli. Contoh. Si'a, waji'a, tafi'a. Dibaca dengan dua wajah. A. Memindahkan atau naqal fathah hamzah kepada ya. Kemudian membuang hamzah. Kemudian membaca sukun ya untuk waqaf. Tafi, waji, si. B. Mengibdal hamzah menjadi ya. Kemudian mengidghamkan ya pertama ke ya kedua. Kemudian membaca sukunnya untuk waqaf. Tafi, tafi, waji, si. Sui. Si. Kemudian yang ke-24. Hamzah berkasrah setelah ya sukun asli atau waw sukun asli. Dan sebelumnya berupa huruf berfathah. Contoh. Syai'in dan saw'in. Dibaca dengan 4 wajah. A. Memindahkan kasrah hamzah kepada ya atau waw. Kemudian membaca sukun ya atau waw untuk waqaf. Menjadi syai, saw. B. Membaca rom wajah pertama. Syai, sawi. C. Mengibdal hamzah menjadi ya. Kemudian mengidghamkan ya atau waw pertama ke dalam ya atau waw kedua. Kemudian membaca sukun ya atau waw untuk waqaf. Syai, saw. Syai, saw. D. Membaca rom wajah ketiga. Syai, syai, saw. Sawi. 25. Hamzah berdhammah setelah ya sukun asli. Contoh. Syai'un. Dibaca dengan 6 wajah. Dibaca dengan 6 wajah. A. Memindahkan dhammah hamzah kepada ya. Kemudian membaca sukunnya untuk waqaf. Memindahkan dhammah hamzah kepada ya. Kemudian membaca sukunnya untuk waqaf. Menjadi syai. B. Membaca ismam wajah pertama. Syai. Tinggal menambah bibir maju misalnya. Syai. C. Membaca raum wajah pertama. Syayu. Syayu. D. Mengibdal hamzah menjadi ya. Kemudian mengidghamkan ya pertama ke ya kedua. Kemudian membaca sukunnya untuk waqaf. Syai. E. Membaca ismam wajah keempat. Poin D. Syai. Tinggal menambahkan bibir maju ke depan. Mencucu. F. Membaca raum wajah keempat. Syaiyu. Kalau di buku itu kasrah. Dia baris dhammah sebenarnya. Menjadi syaiyu. Syaiyu. Nah. Selesai usul
Imam Ibnu Amir. Para asatidzah yang dimuliakan Allah, karena pertemuan kita tinggal 2 pertemuan, jadi saya lanjutkan untuk membaca usul saja. Yang sisanya ini tinggal pendek-pendek saja, tak panjang-panjang lagi. Usul Asim saya baca secara ringkas, kemudian Ya'qub dan Khalaf al-Ashir. Semuanya pendek. Jadi sebentar saja saya baca, baru kita tutup untuk malam ini. Baik, kita lanjut. Sebentar saja ini. Ini selesai sebentar insya Allah. Berikutnya usul Asim. Sebenarnya kemarin kita sudah baca Syu'bah, tapi hafsnya belum. Supaya lengkap pertemuan kita membahas usul Qiraat Asyarah, saya ulangi kembali untuk Asim biar lengkap. Usul Imam Asim dengan perawi Syu'bah dan Hafs. Basmalah baina suratain, membaca basmalah antara 2 surah kecuali surah Al-Anfal dan At-Taubah. Dengan waqaf-waqaf, wasal-wasal dan waqaf-wasal. Kalau antara Taubah ada dengan cara membaca langsung disambung, yang kedua disaktah, yang ketiga sukun seperti biasa baru mengambil napas, kemudian melanjutkan ke awal surah At-Taubah. B muttasil munfasil, mad muttasil dan munfasil dibaca 4 harokat. Jaa ulaika bima unzila ya ayyuhan nas. C hak kinayah. Di sini jelas perbedaannya. Kalau Hafs fihi muhana hanya dibaca panjang, fihi muhana. Syu'bah ha pendek, fihi muhana. Kalau Hafs nuslihi jahannam, kalau Syu'bah nuslih jahannam. Kalau Hafs nu'tihi minha, Syu'bah nu'tih minha. Kalau Hafs nuwallihi ma tawalla, kalau Syu'bah nuwallih ma tawalla. Kalau Hafs yu'addihi ilaik, kalau Syu'bah yu'addih ilaik. Kalau Hafs ansanihu illa, kalau Syu'bah ansanihi illa. Kalau Hafs alaihullaha, kalau Syu'bah alaihillah. Kalau Hafs yattaqahi, kalau Syu'bah yattaqih. Nah, itu perbedaannya. Kemudian saktah. D saktah jaiz 2 tempat. Al-Anfal ayat akhir diwasal dengan ayat At-Taubah. Al-Haqqah ayat 28 diwasal dengan ayat 29. Di akhir surat At-Taubah itu kan boleh menyambung dengan saktah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Baru yang surah Al-Haqqah ini ayat 28 ke 29 ini saktah jaizah, boleh saktah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sulqaniyah. Boleh berpilih antara saktah atau tidak. Mau sambung izhar ya boleh. Ma aghna anni maliyah halaka anni sulqaniyah, boleh. Kemudian khusus Hafs, saktah wajib 4 tempat. Al-Kahfi ayat 1,
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Dan kalau bertalaki wajib mempraktekkan saktah. Tapi kalau untuk membaca sendiri, boleh kita berwakaf di iwaja baru ambil lapas, lanjut qayyiman liyunzira ba'san syadida. Boleh. Tapi kalau talqin untuk mengambil saat Quran, maka saktah ini wajib dipraktekkan. Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Al-Qiyamah. Kalla bal. Iya benar. Bukan. Kalla bal rana itu al-mutaffifin. Di sini waqila man raqa. Waqila man raqa. Waqila man raqa. Baru al-mutaffifin al-14. Kalla bal rana. Tapi untuk Hafs, kalau Syu'bah dia tanpa saktah. Jadi berarti al-kahfinya disambung dengan ikhfa. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Baru Yasinnya. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Kalau al-qiyamahnya وقيل من راق. Kalau al-mutawaffinnya kalla barrana. Jadi apa di situ imalah kalla barrena. Kemudian ya mutakallim, ya idhafah, dalam 4 keadaan jika ya mutakallim bertemu 1 hamzah qata fathah, hamzah qata fathah, 2 hamzah qata kasrah, hamzah qata dhammah, huruf hijaiyah lainnya. Hafs membaca ma'iya abada dengan fathah ya. Kalau Syu'bah ma'i abada itu untuk hamzah qata fathah. Hamzah qata kasrah Hafs membaca in ajariya illa wa ummiya ilahaini bi yadiya ilaika. Sementara Syu'bah membaca in ajari illa wa ummi ilahain yadi ilaik. 3 hamzah qata dhammah. Syu'bah dan Hafs tidak berbeda. Syu'bah dan Hafs tidak berbeda. Untuk yang keempat huruf hijaiyah lainnya, Hafs membaca ahdiyadh zalimin, Syu'bah ahdiyadh zalimin. Hafs membaca mim ba'di ismuhu. Kalau Syu'bah membaca mim ba'di yasmuhu. Kalau Hafs membaca wajhi lillah, wajhiya lillah. Kalau Syu'bah membaca wajhi lillah. Kalau Hafs membaca baitiya mu'mina, Syu'bah membaca baiti mu'mina. Hafs membaca baitiya lit-ta'ifin. Syu'bah membaca baiti lit-ta'ifin. Hafs membaca dakhala baitiya. Syu'bah membaca dakhala baiti. Kalau Hafs membaca waliyadin, Syu'bah membaca walidin. Berikutnya. F, imalah. Khusus Syu'bah membaca imalah pada Fawatihus Suwar Muqatta'ah yang dikumpulkan pada kalimat Hayyun Tahur. Haya Tahara seperti Alif Lam Re Tehe Tesim Mim Yesin Hemim. 2 lafaz a'ma dibaca a'me dalam surah Al-Isra ayat 72. Wana'a dibaca wana'e.
wa nae. Roma dibaca rome. Al-Anfal 17. Harin dibaca herin. Rona yang mutafin tadi kallabarrona menjadi kallabarrena. Rena. Kemudian ada roka dibaca ada reka. Dan di semua tempat dalam Al-Quran yang ada roka dibaca ada reka. Dan membaca imalah huruf ra dan hamzah pada lafaz ra'a dibaca re'e. Ma ra'a menjadi ma re'e. Seperti surah An-Najm ayat 11. Untuk riwayat yang Hafs an Asim hanya membaca imalah pada lafaz majaroha, majareha dibaca majareha. Kalau Syu'bah nanti rohnya tidak dibaca imalah menjadi mujroha. Kalau Hafs membaca majareha. Itu untuk imalah Syu'bah dan Hafs. Kemudian Ishmam. Untuk Syu'bah membaca milladunhu dan milladunhu wa yubashshira. Dal dibaca Ishmam dan membaca milladuni juga dibaca Ishmam menjadi contohnya ada Ishmam milladunhu dan milladuni milladunni dibaca jadi sebelumnya sudah saya contohkan milladunhu menjadi milladunihi atau milladunihi dan milladuni boleh juga dibaca dengan ikhtilas milladunihi dan milladuni boleh huruf dibaca dua wajah ismam atau ikhtilas. Yang ni'imah belum masuk di sini. Ya ni'imah kalau riwayat Hafs tahqiq. Kalau Syu'bah membaca boleh dengan sukun, boleh dengan ikhtilas. Fa ni'mahi atau fa ni'mahi. Kemudian hamzatain dalam a'jamiyyu. Asim membaca dengan tashil saniyah. A'jamiyyu wa arabi. Adapun Syu'bah tetap membaca a'jami tahqiq. Kemudian masuk usul qiraah Imam Ya'qub dengan periwayatnya yaitu Ruwais dan Rawh. Basmalah baina suratain sama seperti Imam Abu Amr. Imam Abu Amr ada 3. Yang pertama boleh waqaf, boleh wasal, boleh waqaf wasal. Yang kedua saktah tanpa basmalah. Yang ketiga wasal tanpa basmalah. B. Mad muttasil munfasil. Mad muttasil 4 harokat, mad munfasil 2 harokat. C. Idgham dan izhar. Ruwais membaca izhar pada lafaz ittakhadtu. Ruwais membaca izhar pada lafaz ittakhadtu. Ruwais membaca idgham pada lafaz ansaba bainahum menjadi ansab bainahum. Berarti kalau Ruwais izhar berarti Rawh idgham. Kalau Ruwais membaca idgham berarti Ruwais membaca izhar. Rawh membaca izhar. Ya'qub membaca idgham lafaz was-sahibi bil jambi. Ya'qub membaca idgham berarti was-sahib bil jambi. Kalau Ya'qub berarti Ruwais dan Rawh, 2 perawinya sekaligus. 4. Ruwais membaca dengan 2 wajah izhar dan idgham pada lafal berikut ini. Al-An'am ja'ala lakum qibala lahum menjadi ja'al lahum qibal lahum la dhahab bisam'ihim
wa anna huwa al-kitab bi aidihim al-kitab bil haqq, atau diizhar boleh. Ja'ala lakum qibala lahum la dhahaba bi sam'ihim wa annahu huwa al-kitaba bi aidihim al-kitab bil haqq. Diizharkan boleh, boleh izhar, boleh idgham. Itu untuk ruwais. Kalau untuk rauh, aduh, astagfirullahaladzim, malah keluar ini. Adapun untuk riwayat rauh tetap dibaca izhar, tetap dibaca izhar. Dia imalah, ruwais membaca imalah pada lafal kafirin menjadi kefirin. Hamzatain khusus ruwais. Hamzatain dalam satu kata. Hamzatan dalam satu kata, anzartahum tashil saniyah, anzartahum, aiza tashil saniyah, aiza, kemudian fathah dhammah, aunabbiukum tashil saniyah, aunabbiukum. Kemudian hamzatain dalam dua kalimat harokat sama. Itu tadi katanya khusus apa ya? Mana dia tadi? Khusus ruwais. Nah, berarti kalau untuk rohnya tetap tahqiq sama seperti biasa. Hamzatain dalam dua kalimat harokat sama. As-sufaha amwalakum tashil saniyah. As-sufaha amwalakum. Kemudian tashil saniyah awliya ulaik. Tashil saniyah as-samailah. Hamzatain dalam dua kalimat harokat beda, sama seperti qalun. Sama seperti qalun, berarti yang pertama isqad ula, yang kedua hamzatain dalam dua kalimat harokat beda. Oh, harokat beda ini berarti sama seperti yang apa itu? Syuhada, aidha, yasha'uila, yang sebelumnya pernah kita pelajari bersama-sama. Syuhada, aidha, yasha'uila, apalagi an-nisa'iyau, seperti catatan sebelumnya di riwayat qalun. F waqaf pada ta ta'nis. Imam Ya'qub membaca waqaf dengan huruf ha pada setiap ta ta'nis yang bertulis dengan ta maftuhah, ta di akhir isim. Contoh rahmah. Ini bagi yang sudah buku para asatidzah, yang betul itu rahmatnya saja. Robaka itu dihapus, tidak benar, itu salah. Yang betul rahmat. Ketika waqaf dibaca rahmah. Ketika waqaf dibaca rahmah. Ya abati, kalau riwayat Hafs kan dibaca ya abat. Tapi kalau waqaf dibaca ya abah. Ya abah. Wih, baru sadar saya ini. Berarti abah bahasa Indonesia itu ambilnya dari bahasa Arab. Manggil abah, ya abati, ayahku, manggilnya abah. Oh,
Berarti itu dari qiraah Imam Ya'qub. Bahasa Arab ternyata. Baru sadar. 2. Waqaf dengan menggunakan hak saktah. Waqaf menggunakan hak saktah pada 5 kalimat istifham. Ketika berwaqaf pada mimma, baca waqafnya mimmah. Waqaf pada 5 dibaca limah. Waqaf pada bima dibaca bimah. Waqaf pada fima dibaca fimah. Waqaf pada amma dibaca ammah. Dan dhamir mufrad ghaib hiya dan huwa dibaca hiyah, huwah. Dan pada nun musyaddadah yang terdapat pada dhamir jamak muannas ghaib menjadi fa'atammahunna lahunna alaihunna dengan syarat sebelum nun huruf berupa huruf ha dhamir, dan pada ya mutakallim musyaddadah ladayyah, alayyah, ilayyah. Nah, jadi ditambah hak saktah ketika berwaqaf. Sedikit lagi, sudah mau habis ini. Tinggal 3 halaman lagi. Tiga, Yakub membaca dengan dhammah pada setiap hak dhamir jamak muzakkar atau muannas atau musanna jika terletak setelah ya sukun. Seperti fihuma, alaihuma, biasanya kan fihima, alaihima, tapi dibaca fihuma, alaihuma, fihunna. Hanya dibaca dhammah. Fihunna, alaihunna, aidihum, alaihum. Kalau berwaqaf pada nanya itu berarti fihunna, alaihunna juga lah. Karena tadi berwaqaf dengan hak sakta. Kemudian yang keempat, Ruwais membaca dengan dhammah jika huruf ya-nya dibuang karena jazam atau bina. Ruwais membaca dengan dhammah jika huruf ya-nya dibuang karena jazam atau bina, seperti fa'atihim menjadi fa'atihum, ya'tihum, yukhzihum, kecuali pada lafal yuwallihim tetap dibaca yuwallihim. Wa man yuwallihim tidak dibaca wa man yuwallihum karena lamnya bertasydid dan berkasrah. Lamnya tasydid dan kasrah. Berarti kalau rauh yang ya'tihim, fa'atihim tetap sama dan yukhzim juga sama. 5, Yakub membaca harokat mim jamak dengan mengikutkan pada harokat hak sebelumnya. Jika hak berharokat dhammah maka mim dibaca dengan dhammah. Contoh alaihumul qital. Dan jika hak berharokat kasrah maka mim dibaca dengan kasrah. Juga contoh fi qulubihimil ijl. Di sini qulbihimil ijl. Ada wawunya harusnya. Qulubihimil ijl. Qulubihimil ijl. Salah ketik itu. Ini. 2 halaman terakhir. Untuk malam ini maksudnya. Malam Sabtu nanti 1 qiraat lagi yang paling susah. Khalaf al-ashir. Basmalah. Mewasalkan antara 2 surah tanpa basmalah kecuali antara surah An-Nas dan Al-Fatihah dan menganggap basmalah termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi Khalaf al-ashir, Imam Khalaf al-ashir mewasalkan antara 2 surah tanpa basmalah. Jadi menurut Khalaf al-ashir seluruh Al-Quran itu kayak seperti 1 surah gitu. Cukup bismillah di Al-Fatihah aja untuk sampai hatam, sampai An-Nas, udah cukup. B. Muttasil dan munfasil. Mad muttasil dan munfasil dibaca 4 harokat. Ja'a ulaika bima unzila ya ayyuhan nas. C. Mim jamak. Kalimat ladaihim, ilaihim, dan alaihim
Jika membaca wasal bertemu sukun atau tasydid, maka ha dan mim dibaca dhammah. Alaihum menjadi alaihumuz zillah, alaihumul qital. Jika membaca waqaf maka ha dibaca kasrah. Kalau waqaf tetap waqaf. Kalau waqaf pada alaihim tetap dibaca kasrah. Menjadi alaihim. D imalah secara umum sama seperti M hamzah. Apabila zawatul ya pada wazan fa'la, fi'la, fu'la dan fu'ala, fa'ala seperti usara, al-qatla, marada, al-wusta, maka dibaca imalah. Berarti usari, al-qatli, mardi, al-wusti, maka dibaca imalah. Juga dibaca imalah pada kalimat seperti khaba, dibaca kheba, ar-riba dibaca ar-ribe, jaa dibaca jaa, syaa dibaca syai'a, uqaba dibaca uqabe, khafa dibaca khefa, haqa dibaca heqo, zada dibaca zeda. Saktah. Ini terakhir, pembahasan terakhir untuk qalb al-ashir. Riwayat Ishaq tidak memiliki saktah. Riwayat Ishaq tidak memiliki saktah. Qalb al-ashir punya perawi satu Ishaq. Imam Ishaq tidak memiliki saktah. Jadi tidak ada saktah dalam riwayat Ishaq. Adapun riwayat Idris memiliki dua tariq. Jadi Imam Qurra Asyarah. Setiap Qurra masing-masing punya dua rawi. Dan semua rawi ini ada satu dari qalb al-ashir, yaitu Imam Idris. Beliau memiliki dua tariq. Dua tariq. Yaitu tariq al-Qutai atau al-Qati'i dan al-Mutawwi'i. Kalau al-Qati'i tidak memiliki saktah, tapi al-Mutawwi'i memiliki saktah. Saktahnya di mana? Di sini kita baca. Dalam hal ini al-Mutawwi'i membaca saktah pada semua huruf bersukun yang setelahnya berupa huruf hamzah dalam satu kata maupun dalam dua kata. Jadi setiap sukun bertemu hamzah maka dibaca saktah. Menurut tariq al-Mutawwi'i, riwayat Idris, qiraah Imam Khalaf al-Ashir. Alhamdulillah, tinggal satu qiraah lagi yang usulnya belum kita baca, yaitu usul Imam Hamzah. Insyaallah kita akan baca usul Imam Hamzah di pertemuan terakhir, yaitu di malam Sabtu. Para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bagaimana? Sudah pada mengantuk sepertinya. Jelas Ustaz, alhamdulillah. Cuma nanti mungkin bukunya harus beli lagi ya Ustaz ya. Kenapa beli lagi Ustaz? Yang malam Sabtu itu Ustaz. Bukunya Buku beli ini lagi. kan sudah selesai Ustaz. Buku yang ini sudah selesai kan? Belum selesai Ustaz. Qiraah Hamzah memang kita lewatkan karena paling sulit dia. Oh begitu. Ya, buku ini saja sudah cukup. Qiraah Hamzah itu sebenarnya bab Hamzah itu gimana ya? Halaman berapa ya Ustaz? Qiraah Hamzah. Qiraah Hamzah sudah qiraah Asim tadi Ustazah. Halaman 70 Ustaz. Iya. Benar, halaman 70. Halaman 70 ya. Ya, di halaman 70 Ustazah. Itu dia untuk qiraah Hamzah. Itu banyak itu Ustazah, 23 halaman ya kalau saya tidak salah. Paling panjang dia di situ, paling panjang.
Yang nanti malam Sabtu dibahas itu ya Ustaz ya, Ya, dijelaskan ya. insya Allah. Ya. Paham nggak apa-apa lah kalau Hamzah ini. Eh, pokoknya asal lewat aja, kita baca aja dulu untuk sementara. Karena gimana ya? Mungkin kita perlu memahami lebih serius di qiraah-qiraah yang lain, baru kita bisa di secara khusus mempelajari Hamzah, qiraah Hamzah ini. Karena dia huruf-huruf Hamzahnya ini nanti dia tidak hanya kena yang di akhir. Kalau yang di Ibnu Amir, yang riwayat Hisham kan yang akhir saja, yang syai'un, syai'in, yang Hamzah di akhir. Kalau Hamzah enggak, yang di tengah pun kena dia. Seperti syai'an, cara berwakofnya nanti bisa jadi syaya atau syayya. Yang di tengah seperti Israel, bisa dibaca dengan Israel. Jadi yang di tengah pun nanti Hamzahnya kena. Ada nanti namanya sakin mafsul, sakin mausul. Nah, itu yang bikin paling pusing. Itu bikin paling pusing. Makanya sebagian majelis itu saya lihat membuat daurah khusus untuk qiraah Hamzah. Itu untuk qiraah Hamzah 10 pertemuan. Itu seperti Syekh Safwat Mahmud Muhammad. Syekh Safwat Mahmud Muhammad, murid Syekh Aiman Suwaid rahimahullah. Beliau sudah wafat sekitar 4 tahun lalu. Beliau buat majelis rekaman untuk membahas usul qiraah Hamzah khusus, itu 10 pertemuan untuk membahas qiraah Hamzah saja. Nah, kita 10 jadi 1. kita 10 pertemuan dijadikan 1. Jadi ya itu hanya sekedar membaca lewat sajalah. Yang penting yang sudah kita praktekkan kemarin itu tetap bisa dipraktekkan untuk berikutnya. Nanti bisalah insya Allah dengan membaca. Kalau sudah download aplikasi yang kemarin saya kirim fotonya di grup. Baik para ustadz dan ustazah, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kami harap kehadirannya di malam Sabtu. Nanti insya Allah saya bacakan sebagian dari matan Syatibiyah dan Ad-Durrah. Baru insya Allah nanti saya ijazahkan. Mungkin nanti saya baca juga sebagian dari Ar-Rahiqul Makhtum Sirah Nabi sebagai hadiah. Nanti saya ijazahkan juga insya Allah. Baik, para asatizah yang dimuliakan Allah, nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz.